Wilayah kerja OLP Dabo Singkep meliputi seluruh kecamatan pada daerah administrasi Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah dengan kepadatan tertinggi terdapat pada Pulau Singkep yang terbagi atas 4 kecamatan, yaitu Singkep, Singkep Pesisir, Singkep Barat, dan Singkep Selatan. Dan wilayah dengan jangkauan darat terluas adalah Pulau Lingga yang meliputi Kecamatan Lingga, Lingga Timur, dan Lingga Utara. Lalu, juga terdapat pulau-pulau kecil di atas yang merupakan gabungan dari 4 kecamatan, yaitu Senayang, Katang Bidareng, Bakung Serumpun, dan Temiang Pesisir. Dan di samping kiri Pulau Singkep juga terdapat pulau-pulau kecil yang secara keseluruhan masuk pada Kecamatan Kepulauan Poseng. Untuk wilayah layanan yang membutuhkan jarak tempuh lama, terdapat 2 subunit yang letaknya lebih dekat dengan provinsi lain. Namun, secara administrasi masuk pada daerah Kabupaten Lingga. Subunit tersebut yang pertama adalah Pulau Berhala yang terletak di antara daratan Jambi dan Pulau Singkep. Untuk menuju ke Pulau Berhala, membutuhkan perjalanan darat sekitar 2 jam dari Dabo Singkep dan 2 jam lagi perjalanan laut menggunakan kapal kayu yang tersedia oleh nelayan sekitar. Dan yang kedua adalah Pulau Pekajang atau Kepulauan 7. Pulau Pekajang terletak 48 km di posisi barat laut dari Pulau Bangka. Lebih dekat dibanding jarak dari Pulau Singkep yang berkisar sekitar 111 km. Akses menuju Pulau Pekajang dapat ditempuh dengan menggunakan kapal pele selama 12 jam perjalanan, atau bisa juga dengan sewa speedboat dengan jarak tempuh 6-8 jam. Berdasarkan data pengusahaan terbaru bulan Mei 2025, OLP Dabo Singkep memiliki 31 subunit layanan pembangkit sistem isolator, terbagi menjadi 29 subunit pembangkit listrik tenaga diesel dan 2 subunit pembangkit listrik tenaga surya. Dengan rincian 10 subunit, beroperasi 24 jam dan 21 subunit beroperasi 14 jam. 1. Subunit utama adalah Dabo Singkep, disuplai oleh PLTD Setajam dengan daya mampu sebesar 6,1 MW. Sistem distribusi dioperasikan dengan tegangan menengah melalui 4 penyulang dengan pola operasi 24 jam. Dan total pelanggan yang terdapat di Dabo Singkep sebanyak 16.594 pelanggan. Nomor 2, subunit Daik Lingga disuplai oleh PLTD Musai dengan daya mampu 2,5 MW. Sistem distribusi dioperasikan dengan tegangan menengah melalui 3 penyulang dengan pola operasi 24 jam. Total pelanggan yang terdapat di Daik Lingga sebanyak 8.894 pelanggan. 3. Subunit Penuba melayani 1 kecamatan Selayar. Disuplai oleh PLTD Penuba dengan daya mampu 0,37 MW. Sistem distribusi dioperasikan melalui tegangan menengah dengan 1 penyulang dan beroperasi penuh 24 jam. Total pelanggan Sub Penuba sebanyak 1.194 pelanggan. 4. Sub Senayang. Daya mampu PLTD Senayang hanya 250 kW. Meskipun kecil, sistem distribusi di Senayang sudah dioperasikan menggunakan tegangan menengah 1 penyulang dengan pola operasi 24 jam. Di pulau ini, PLN melayani total sebanyak 743 pelanggan. Yang kelima ada Sublabo. Sublabo memiliki daya mampu hanya 85 kW. Meskipun kecil daya mampunya, sistem distribusi Labo disalurkan melalui tegangan menengah dengan 1 penyulang. Tetapi Sublabo masih beroperasi 14 jam dari sore hingga pagi mendatang. Total pelanggan di Sublabo sebanyak 200 pelanggan. Nomor 6.
Ada yang tahu apa nama sup ini? Cluenya adalah pulau yang terkenal dengan penghasil kerang serimpin. Pulau ini memiliki daya mampu 170 kW. Sistem distribusi disalurkan dengan tegangan rendah 3 fasa. Pada tahun 2025 sup ini sudah mulai beroperasi selama 24 jam penuh. Total pelanggan pada sup ini sebanyak 387 pelanggan. Dan nama sup ini adalah sup rejai. Sup ketujuh, sup unit mamut. Memiliki daya mampu 85 kW, dioperasikan 14 jam dengan sistem distribusi tegangan menengah. Total pelanggan di sup mamut sebanyak 317 pelanggan. 8. Sup baran. Baran memiliki daya mampu pembangkit sebesar 85 kW. Sup baran memiliki 221 pelanggan dan 100% merupakan pelanggan rumah tangga. Sistem distribusi di pulau ini disalurkan melalui tegangan rendah dengan 4 jurusan. Selanjutnya nomor 9 adalah sup temyang. Sup temyang ini biasa dikenal sebagai sup Tajur Biru karena berpusat pada Desa Tajur Biru, Kecamatan Temyang, Pesisir. Dioperasikan menggunakan tegangan rendah 4 jurusan dengan daya mampu 170 kW. Di Tajur Biru, terdapat 355 pelanggan. Sepuluh. Sup Batang. Energi listrik dibangkitkan oleh PLTD Batang dengan daya mampu sebesar 85 kW. Dioperasikan menggunakan jaringan tegangan rendah 4 jurusan. Total pelanggan di Sup Batang sebanyak 175 pelanggan. Sebelas. Sup Taban. PLTD Teban memiliki daya mampu sebesar 85 kW dan dioperasikan dengan jaringan tegangan menengah 1 penyulang dengan pola operasi 14 jam. Total pelanggan di Taban sebanyak 108 pelanggan. Sup Taban terbagi 2 distrik. Yang pertama adalah distrik tepi laut, lalu distrik kedua adalah distrik dalam hutan. Sup Mensanat. Memiliki daya mampu sebesar 250 kW, dioperasikan dengan jaringan tegangan menengah 1 penyulan dengan total pelanggan sebanyak 365 pelanggan. 13. Sup Duyung. Sup dengan daya mampu hanya 38 kW ini dioperasikan dengan tegangan rendah 4 jurusan dan memiliki total pelanggan sebanyak 122 pelanggan. Selanjutnya nomor 14. Sup Medang. Memiliki daya mampu sebesar 85 kW. Dioperasikan oleh jaringan tegangan rendah 4 jurusan dengan pola operasi 14 jam. Total pelanggan di pulau ini sebanyak 190 pelanggan. Nomor 15. Sup Pulau Bukit. Hanya memiliki daya mampu sebesar 50 kW. Beroperasi dengan tegangan rendah 4 jurusan dan memiliki pelanggan sebanyak 92 pelanggan. 16. Benan. Pulau Benan memiliki daya mampu sebesar 90 kW. Jaringan distribusi disalurkan melalui tegangan menengah dengan pola operasi 24 jam. Pada data terbaru sudah terdapat 275 pelanggan di pulau ini. Turun ke sisi kiri peta, urutan nomor 17. Sup Batu Berlubang. Sup ini memiliki daya mampu sebesar 200 kW. Energi disalurkan melalui tegangan rendah 4 jurusan. Meskipun terlihat kecil, terdapat sebanyak 341 pelanggan di pulau ini. 18. Cempang.
Memiliki daya mampu sebesar 85 kW. Energi disalurkan dengan tegangan menengah 1 penyulang. Beroperasi dengan pola 14 jam dan memiliki pelanggan sebanyak 215 pelanggan. 19. Pasir Panjang. Pasir Panjang memiliki daya mampu sebesar 90 kW, dioperasikan dengan tegangan menengah 1 penyulang. Pola operasi pada sub Pasir Panjang adalah 14 jam. Total pelanggan di Pasir Panjang sebanyak 266 pelanggan. Secara geografis, distrik pelanggan terbagi menjadi 2 wilayah. Wilayah Hulu Pasir Panjang dan wilayah Tukul. Sub Tanjung Kelit. Memiliki daya mampu sebesar 85 kW, dioperasikan menggunakan jaringan tegangan menengah 1 penyulang dengan pola operasi 14 jam. Total pelanggan di Tanjung Kelit sebanyak 218 pelanggan. 21. Penaa. Untuk seukuran pulau kecil, Penaa memiliki daya mampu cukup lumayan sebesar 220 kW, dioperasikan dengan jaringan tegangan rendah 4 jurusan. Total pelanggan yang ada pada Pulau Indah ini berkisar sebanyak 141 pelanggan. 22. Suak Buaya. Memiliki daya mampu sebesar 200 kW, energi dioperasikan dengan tegangan rendah 4 jurusan, dan di Suak Buaya terdapat sebanyak 206 pelanggan saja. 23. Posek. Memiliki daya mampu sebesar 265 kW. Energi disalurkan melalui tegangan menengah 1 penyulan dengan pola operasi 24 jam. Di sub Posek terdapat pelanggan sebanyak 410 pelanggan. Masih di sekitar Kepulauan Posek. Nomor 24. Terdapat sub Busung Panjang. Memiliki daya mampu sebesar 85 kW. Energi disalurkan melalui tegangan rendah 4 jurusan dengan pola operasi 14 jam. Jumlah pelanggan di pulau ini total sebanyak 135 pelanggan. Nomor 25. Terdapat pulau kecil yang baru dioperasikan oleh pembangkit listrik tenaga surya. Sub Pulau Nuja. Memiliki daya mampu sebesar 87 kW. Energi disalurkan melalui tegangan rendah 4 jurusan. Pola operasi Pulau Nuja sudah 24 jam. Meskipun 24 jam, untuk sub yang dibangkitkan oleh PLTS, pelanggan masih dibatasi pemakaian dengan KWH limiter sebesar 2 kWh per hari menyesuaikan kapasitas baterai. Untuk total pelanggan di sub Nujo sudah sebanyak 68 pelanggan. 26. Sub Mempar. Terletak hanya 1 km di depan Pulau Daik-Linggal. Sub Mempar terkenal dengan wilayah bersejarah sebagai letak benteng laut utama pada masa kerajaan di bawah Kesultanan Johor. Pulau wisata ini memiliki daya mampu sebesar 38 kW. Energi disalurkan melalui tegangan rendah 4 jurusan dengan pola operasi 14 jam. Total pelanggan pada daerah bersejarah ini sebanyak 130 pelanggan. 27. Sub Kelombok. Memiliki daya mampu sebesar 85 kW. Dioperasikan menggunakan tegangan rendah 4 jurusan dengan pola operasi 14 jam. Sub Kelombok memiliki total pelanggan sebanyak 91 pelanggan. 28. Pulau Sebung. Dibangkitkan oleh pembangkit listrik tenaga surya, Sub Sebung beroperasi penuh 24 jam dengan sistem tegangan rendah 4 jurusan. Daya mampu yang dimiliki Sub Sebung sebesar 87 kW. Untuk sub yang baru beroperasi awal tahun 2024, Sub Sebung sudah memiliki pelanggan sebanyak 103 pelanggan. Sama seperti Nuja, dikarenakan dibangkitkan oleh PLTS, pemakaian pelanggan per hari masih dibatasi dengan KWH limiter sebanyak 2 KWH per hari.
Selanjutnya nomor 29. Masih terdapat subunit yang masih satu darat dengan sumber pembangkit Daiklingga, yaitu Submentuda. Alasan Submentuda masih menggunakan PLTD sendiri, dikarenakan akses menuju Desa Mentuda lebih mudah diakses melalui jalur laut. PLTD Mentuda memiliki daya mampu sebesar 85 kW, dioperasikan dengan tegangan rendah 4 jurusan, dengan pola operasi 14 jam. Total pelanggan pada Submentuda sebanyak 194 pelanggan. Dan untuk dua sub terakhir, seperti di awal video, ini adalah sub dengan akses terjauh. 30. Pulau Berhala. Memiliki daya mampu sebesar 30 kW, dioperasikan dengan tegangan rendah 4 jurusan dengan pola operasi 14 jam. Total pelanggan di sub Berhala sebanyak 74 pelanggan. 31. Pekajang. Memiliki daya mampu sebesar 85 kW, dioperasikan dengan tegangan rendah 4 jurusan dengan pola operasi 14 jam. Total pelanggan pada sub Pekajang sebanyak 130 pelanggan. Sekian paparan wilayah kerja unit layanan pelanggan Dabu Singkep. Mari kita beralih ke overview kinerja semester 1 tahun 2025.